Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran geografi. Ya, anak-anak jangan lupa slogan kita, salam geografi selalu di hati. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pasangan KD, yaitu KD 4.1, tentang menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Nah, pada KD tersebut kita akan mempelajari tentang konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi itu ada 10. Maka dari 10 itu bisa kita sederhanakan atau bisa kita singkat dengan jaket Mr. Polo agak gudikan. Nah, penyingkatan ini tujuannya untuk mempermudah kita dalam mempelajari konsep esensial geografi. Nah, apa saja konsep esensial geografi yang ada 10 itu? Yaitu ada jarak. Jarak ini menjelaskan tentang jarak antar wilayah, dari satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dan biasanya menggunakan satuan kilometer atau meter. Berikutnya yaitu keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini bisa atau tidaknya suatu lokasi itu ditempuh atau dijangkau. Berikutnya adalah konsep morfologi. Konsep morfologi ini menjelaskan tentang bentuk permukaan bumi. Kemudian ada pola. Pola ini menjelaskan tentang bentuk yang ada di permukaan bumi, misalnya terkait dengan pemukiman. Berikutnya ada lokasi. Lokasi ini menjelaskan tentang suatu letak atau tempat suatu fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi. Nah, kemudian ada aglomerasi. Nah, aglomerasi ini pengelompokan atau pemusatan suatu fenomena geosfer. Kemudian ada interaksi. Nah, interaksi ini hubungan timbal balik antar satu wilayah dengan wilayah yang lain atau antara objek dengan objek yang lain. Kemudian ada nilai guna. Nilai guna ini menunjukkan fungsi atau manfaat atau guna dari suatu objek geografi. Nah, berikutnya adalah diferensiasi area. Diferensiasi area ini membedakan dua wilayah. Nah, untuk yang terakhir atau yang ke-10, konsep esensial geografi adalah keterkaitan ruang. Di mana keterkaitan ruang ini menjelaskan tentang kaitan antara ruang yang ada dengan fenomena geosfer yang ada pada ruangan itu. Nah, untuk mempermudah kita memahami tentang konsep esensial geografi, maka ada beberapa contoh yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Yaitu kita lihat selanjutnya. Nah, contoh yang pertama, ini ada jarak antara kota Surabaya dengan kota Bondowoso. Kota Surabaya sampai ke Bondowoso memiliki jarak 209,8 km. Dengan waktu tempuh 4 jam 20 menit. Ini menunjukkan bahwa fenomena ini dapat kita kaji dengan menggunakan konsep jarak. Contoh berikutnya yaitu Teluk Kilauan yang memiliki daya tarik wisata belum dapat dijadikan sebagai tujuan utama bagi masyarakat Lampung akibat rute perjalanan yang curam dengan kondisi jalan yang rusak. Nah, ketika ada fenomena seperti ini, maka fenomena ini dapat kita kaji dengan konsep keterjangkauan. Kata kunci dari keterjangkauan atau ciri dari konsep keterjangkauan itu adanya medan. Nah, di sini ada rute perjalanan yang curam, ini medannya curam. Kemudian dengan kondisi jalan yang rusak. Sehingga
Teluk Kilauan ini tidak bisa dijangkau. Nah, kemudian berikutnya adalah ini wilayah Gunung Kidul. Kita lihat wilayah Kabupaten Gunung Kidul termasuk daerah beriklim tropis dengan topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan perbukitan kars. Wilayah selatan didominasi oleh kawasan perbukitan kars yang banyak terdapat gua-gua alam dan juga sungai bawah tanah yang mengalir. Nah, fenomena ini dapat kita kaji dengan konsep morfologi karena di sini menjelaskan tentang bentuk permukaan bumi, bentuk alam yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Coba diperhatikan, ini adalah gambar sungai, kemudian ini adalah permukiman. Nah, dengan menggunakan konsep apakah kita harus menganalisis atau mengkaji fenomena ini? Coba kita pelajari lebih detail. Pembangunan permukiman di daerah aliran sungai berbentuk memanjang mengikuti sungai. Nah, yang dimaksud dengan pola yang mana? Ini berbentuk memanjang. Jadi pola pemukiman yang ada di daerah sungai, di daerah aliran sungai, ini pola permukimannya memanjang. Akan berbeda lagi dengan ketika berada di daerah pantai. Akan berbeda pula ketika berada di daerah dataran rendah, polanya akan berbeda. Nah, untuk selanjutnya, ini tidak asing bagi kita, ini seringkali dikunjungi oleh masyarakat, ini adalah Bromo. Nah, Bromo merupakan tempat wisata, Bromo memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan air laut dan berada di dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Nah, fenomena geosfer seperti ini dapat kita kaji dengan menggunakan konsep lokasi. Nah, mengapa demikian? Di sini menunjukkan letak dari keberadaan Bromo tersebut. Di mana lokasinya Bromo? Nah, lokasi Bromo itu terdapat di antara Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Nah, oke, contoh berikutnya ini adalah industri atau pabrik yang ada di Rungkut. Nah, ini tidak asing juga bagi kita. Nah, penempatan kawasan industri di Surabaya terpusat di wilayah Rungkut untuk memudahkan proses distribusi baik bahan mentah maupun bahan jadi. Maka ketika ada fenomena pengelompokan seperti ini, pemusatan seperti ini, maka bisa kita kaji dengan menggunakan konsep aglomerasi. Nah, kita saksikan yang berikutnya. Ini juga tidak asing bagi kita. Ini keripik apel. Apel itu berasal dari Malang. Kemudian ini ada industri sepatu, sepatunya ini sepatu kulit dari Garut. Maka fenomena ini bisa kita kaji dengan konsep apa? Kita perhatikan, Malang merupakan daerah industri keripik apel dan Garut termasuk daerah industri berbahan kulit seperti sepatu. Di Garut dapat kita jumpai keripik apel yang berasal dari Malang. Begitu juga di Malang, kita dapat menjumpai sepatu kulit dari Garut. Sehingga adanya keripik Malang di Garut, kemudian adanya industri sepatu yang ada di Malang, ini karena adanya interaksi. Interaksi antar masyarakat. Sehingga ketika ada interaksi hubungan timbal balik, maka sepatu kulit dari Garut bisa kita dapatkan di Malang. Begitu pula keripik apel dari Malang bisa kita dapatkan di Garut. Nah, contoh berikutnya ini adalah Pantai Kelayar. Coba kita perhatikan ini adalah pantai. Pantai masuk objek fisik geografi. Nah, Pantai Kelayar memiliki keindahan alami yang banyak diminati oleh wisatawan saat akhir pekan atau liburan untuk menghilangkan kepenatan dan rasa capek dari aktivitas sehari-hari. Nah, fenomena ini dapat kita kaji dengan menggunakan konsep nilai guna.
Nah, konsep nilai guna ini menunjukkan fungsi atau manfaat dari suatu objek geosfer. Nah, sehingga fungsi dari pantai ini apa? Nah, ini untuk menghilangkan kepenatan dan rasa capek dari aktivitas sehari-hari. Nah, berikutnya coba diperhatikan, ini adalah nelayan sedangkan ini adalah petani. Mayoritas penduduk di daerah pantai Jawa bagian utara bermata pencarian sebagai nelayan. Sedangkan di daerah dataran rendah Jawa bagian selatan penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Nah, ini membedakan dua wilayah. Antara wilayah Jawa bagian utara dengan wilayah Jawa bagian selatan. Sehingga untuk mengaji fenomena geosfer ini, kita bisa mengkaji dengan konsep diferensiasi area. Nah, untuk konsep yang terakhir yaitu konsep keterkaitan ruang. Nah, salah satu contohnya adalah ini tanaman alang-alang. Alang-alang atau rumput liar dapat tumbuh di tempat terbuka yang mendapatkan sinar matahari. Nah, kenapa ini kita kaji dengan konsep keterkaitan ruang? Ruang untuk tumbuhnya alang-alang itu ruang terbuka. Ruang yang mendapatkan penyinaran matahari penuh. Nah, maka ruang itulah yang berpengaruh pada fenomena geosfer yang ada di dalam ruang tersebut. Sehingga alang-alang ini tidak bisa ketika dia harus tumbuh di tempat yang lembab atau di tempat yang banyak air. Nah, itu saya kira sudah bisa difahami semua tentang konsep esensial geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.